acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat ruang kita dari kita untuk kita. Malam hari ini memasuki 11, tak terasa sudah mencapai edisi yang ke-14. Nah, nih Bu Bapak nih, apa kabar? Malam hari ini dalam keadaan baik, sehat selalu, dan tetap selalu Nah, di sini saya Setia Utami akan menemani semua dalam sesi kita malam hari ini yang pasti inspirasi. Kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu archetype sebagai sindrom SO. Nah, nanti hadir bersama panggil beliaunya yaitu Bapak Teddy Abadi, AMD Akut SE. Beliau sebagai narasumber. Kepada Bapak Teddy kami persilakan, di mana Bapak Teddy sudah siap untuk malam hari ini? Yap. Ya, silakan Bapak Teddy. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk DPD Bakti Jakarta, terutama untuk Bu Lilis, Kang Suci, dan juga Ibu kami, dan teman-teman semua, serta teman-teman sejawat saya yang sudah saya kenal. Salam sehat dan bahagia selalu. Kali ini saya akan berusaha menjelaskan apa yang akan saya tampilkan di sini. Dan sebelumnya juga, terima kasih sudah bersusah payah untuk join juga dan memberikan saya kesempatan waktu untuk menjelaskannya. Sebelum kita masuk, teman-teman di sini, saya mau nyampein bahwa sebenarnya ini saya mau berbagi, bukan mau untuk tampil berbeda atau apapun, tapi saya membagikan pengetahuan yang sangat penting yang dimana hasil dari belajar selama ini. Tapi ini bagian dari kecil, yaitu mengenai konstitusi. Mungkin sebagian teman-teman di sini sudah ada yang tahu, tapi saya juga semakin menyelidiki juga mengenai konstitusi ini, semakin dalam dan semakin dalam. Dan ini cukup berguna di dalam terapi kita atau klinik kita. Nah, kali ini archetype sebagai konstitusi tubuh dan sindrom SO. SO itu bahasa Jepang yang berarti sindrom. Nah, ini biografi saya, sedikit boleh dilihat. Saya nggak perlu jelasin. Silakan dibaca sebentar. Kebetulan memang juga belajar sudah banyak dari guru-guru luar negeri. Saya mempunyai pendapat bahwa saya ingin belajar dari yang belum yang pernah saya dengar. Maka itu saya berusaha belajar dari orang-orang yang memang katanya mempunyai kemampuan akupunktur yang berbeda. Oke, next. Nah, apa itu archetype? Sebenarnya archetype yang di sini saya ambil dari seorang yang populer mengenai psikiater atau psikoterapis dari Swiss. Namanya Carl Jung. Mungkin kalian bisa cari di Google ataupun ChatGPT mengenai beliau. Beliau sangat expert di bidangnya. Beliau juga mendalami dan mempunyai teori-teori yang dalam. Tapi di sini saya bukan membahas jauh mengenai psikiater atau psikoterapi Carl Jung. Tapi pendapat beliau ini
membahas mengenai konstitusi. Jadi archetype itu adalah pola yang diwariskan di bawah sadar manusia. Makna umum dari archetype ini. Lanjut. Nah, adaptasi archetype dalam akupunktur, menurut guru saya, Geda Masakazu, beliau mengatakan meridian dan titik-titik akupunktur tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui anatomi modern. Dan diagnosa nadi, 6 posisi palpasi nadi, sampai menemukan pola penyakit, itu tidak masuk akal menurut kedokteran modern juga. Lanjut. Di sini menjelaskan bahwa diagnosa abdomen, di mana seringkali dipakai oleh Japanese acupuncture, yaitu memeriksa respon meridian dan titik akupunktur. Itu itu tidak sama dengan pemeriksaan abdomen kedokteran modern. Jadi pemeriksaannya itu berbeda dari waktu kita datang ke dokter, suka diperiksa perutnya. Itu berbeda sama sekali. Nah, kalau di dalam abdomen akupunktur itu memeriksa respon dari meridian dan titik akupunktur. Nah, sedangkan lidah juga salah satunya adalah dia juga diagnosis visual yang termasuk lidah itu tidak sama dengan pemeriksaan visual kedokteran modern. Kalau dokter kan suka lihat lidahnya merah apa enggak, radang atau enggak. Kalau ini berbeda. Fakta penyakit sembuh karena penusukan jarum, moksibusi, rebusan akar, dan tanaman obat tidak sepenuhnya bisa dibuktikan dalam farmakologi modern. Oke, next. Tahu ya, sorry. Ini saya cuma nyimpulin dulu mengenai kenapa itu ada kata kesimpulan guru saya Ikeda Sensei, penjelasan dan pemahaman metode diagnosis serta terapi di dalam itu masuk ke ranah alam bawah sadar. Nah, bawah alam sadar inilah yang jadi seorang praktisi ialah seorang seniman yang bisa menyanyi bahkan melampaui Picasso. Pengobatan tradisional. Teori pengobatan tradisional yaitu bukti efektivitas lewat praktik. Lanjut. Nah, itu yang tadi adalah yang disebut archetype. Ya, Carl Jung. Nah, sekarang saya akan menjembati dengan kata-kata klasik. At the moment when the guest is still at the door, there is no illness. How then can one know the etiology? Nah, ini maksudnya sebelum penyakit masuk, bagaimana mungkin orang sudah tahu perjalanan penyakitnya? Lanjut. Nah, ini juga termasuk yang menjembatinya. Saya akan membahas konstitusi, tetapi saya jelaskan dulu apa itu konstitusi. Konstitusi itu adalah sesuatu yang kita bawa dari lahir. Di bawah alam sadar kita. Yang mau, tidak mau, kita dapat dari heritage, dari orang tua kita. Nah, konstitusi ini mempengaruhi kondisi fisik dan pola pikir, emosi, perilaku, yang semuanya berada di bawah sadar. Namun kekasan konstitusi tidak terbatas pada template. Maksudnya itu tidak mutlak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Dari pengalaman praktik, untuk pengenalan kekasan tiap individu penting dicatat. Selain itu,
konstitusi itu juga dipengaruhi oleh lingkungan kita, oleh keluarga kita, maupun kedekatan kita kepada yang kita percaya. Itu semua mempengaruhi konstitusi kita. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konstitusi. Ada tipe-tipe orang berbeda-beda sifatnya, berbeda-beda bentuk wajahnya. Semua itu menggambarkan konstitusi di bawah alam sadar dia. Nah, di sini ada 4 konstitusi. Yaitu maksudnya 4 tetapi ada tipe panas dan tipe dingin atau yin dan yang. Pertama, konstitusi liver. Kedua, konstitusi limpa. Ketiga, konstitusi paru-paru. Keempat, konstitusi ginjal. Nah, semuanya ini ada panas dan dingin. Semuanya ini diwariskan oleh heritage, oleh itu orang tua kita. Yang dimana kita tidak bisa menolaknya. Dan ini bekerja, semuanya bekerja konstitusi ini di bawah alam sadar kita. Tanpa kita sadarin, kita melakukan, tubuh kita bergerak sesuai konstitusi ini. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, namanya konstitusi itu kita pelajarin juga sebenarnya. Tetapi aplikasi di dalam akupuntur, kebanyakan orang nggak ngerti, nggak dijalani. Nggak tahu gimana sih cara jalanin konstitusi ini. Kita diajarkan mungkin di kampus atau di buku. Ada juga di bukunya Giovanni tentang konstitusi. Tapi mereka nggak kasih tahu apa sih konstitusi ini, untuk apa, gunanya apa. Maka kita akan bahas itu. Lanjut. Nah, pertama saya akan membahas konstitusi defisiensi hati atau liver, tipe panas. Nah, karakteristik fisiknya adalah mata cenderung panjang dan sempit atau berbentuk almond. Telinganya antihelik, telinga tampak menonjol. Nah, kalau teman-teman perhatikan yang menonjol itu, yang di lingkaran itu, coba kalian lihat telinga kalian masing-masing. Kira-kira lebih menonjol nggak daripada yang lainnya? Kalau dia menonjol keluar, berarti kalian itu konstitusi hati. Nah, ini karakteristiknya. Yang tipe panas ini tidak tenang bila pekerjaan belum selesai atau sempurna, cenderung teliti dan sempurna, terganggu dengan cara orang melakukan sesuatu, kompetitif, mudah tersinggung, cepat marah, rentan insomnia. Ini kalau di dalam patologi ya. Kalau dia defisiensi, maka patologinya ini. Yang saya bahas tentang patologinya langsung. Nggak di dalam patologi, wah dia kreatif, inovatif, menyukai tantangan, mampu memimpin, sangat. Tapi kita nggak bahas waktu dia dalam kondisi fit. Tapi kita bahas waktu dia mulai. Karakteristik kebiasaan, suka stimulan seperti kopi, waktu darahnya terkuras atau defisiensi hati. Tidak suka rasa asam. Orang yang liver tipe panas ini, kenapa matanya sipit? Dari darah dari liver.
Karena itu matanya sipit, matanya itu berusaha panas yang keluar dari mata. Dia berusaha mempertahankan energi yang nya agar tidak terkuras. Menyipit. Tetapi kalau matanya besar, itu menunjukkan bahwa orang itu livernya kuat, darahnya banyak. Ya. Nah, kecenderungan sindromnya yaitu defisiensi darah di hati, stagnasi hati, liver yang rising, insomnia, mudah marah, stres, sakit kepala. Oke, ini yang tipe panas. Jadi kalau tipe-tipe begini, kalau dia ngelihat lukisan miring aja, dia nggak demen, dia lurusin. Kalau lihat berantakan dikit aja, dia beresin. Lihat kerjaan temannya yang dia suruh nggak bener, dia langsung kerjain. Akhirnya lama-lama dia capek, akhirnya dia sakit. Kadang-kadang kalau dia melihat sesuatu yang dikerjain itu tidak tercapai, dia stres. Nah, stres itu masuk di dalam masalah psikologis, ya. Nah, ini untuk konstitusi defisiensi hati tipe panas. Lanjut. Nah, tipe dinginnya lain lagi nih. Matanya benar-benar sipit, kecil banget. Nah, seperti yang saya bilang, kalau matanya sipit sekali berarti dia berusaha lebih memproteksi panas yang keluar dari matanya. Antihelik telinga tampak menonjol sama. Nah, karakteristiknya psikologis dan perilaku saat kondisi tubuh baik. Jadi kalau dia tipe dingin ini dia drop, dia lagi tubuhnya sangat baik, dia di posisi yang tadi defisiensi panas. Itu sehat tuh badan dia rasanya. Nah, berbeda tadi tipe panas itu dia merasa nggak begitu sehat. Nah, dia rajin dan bersemangat berusaha, cenderung defisiensi darah, penggunaan fisik mental berlebih. Kalau penggunaan fisik atau mental berlebih, dia cenderung defisiensi darah gampang gitu. Suplai darahnya turun karena manifestasi ketidakseimbangan, kehilangan vitalitas, mudah merasa dingin, wajah pucat, rentan anemia, tekanan darah cenderung rendah. Jadi yang tipe dingin ini kebanyakan gimana ya, kalau bawaan dari lahirnya ini gampang lemah badannya, nggak banyak kekuatannya. Jadi defisiensi darah hati, liver blood defisiensi itu kecenderungan sindromnya. Jadi patternnya dingin akibat defisiensi, anemia, hipokemi, kelelahan kronis, intoleran pada dingin. Nah, tipikal ini dikasih dari atasnya sudah ya harus benar-benar jaga badan gitu, tahu diri. Oke, jadi ini kecenderungan gampang stresnya lebih berat. Next. Lanjut. Ya. Nah, ini konstitusi defisiensi limpa. Yang seperti kita tahu standar dari ICM itu bibir itu menunjukkan limpa, benar kan ya? Nah, tipe panasnya ini kelewatan nggak? Coba lihat. Balik. Ah, ini ada tipe panasnya ya. Ini mulut berukuran besar, bibirnya tebal. Bibir tebal berwarna merah, suka bernyanyi, nafsu makan baik dan kuat, ekspresi diri cenderung berlebihan. Jadi cenderung berlebihan tuh suka ngomong gede gitu, ya. Terus kecenderungan energi tubuh dominasi yang pada ekstremitas. Jadi ini kalau orang-orang yang bibir tebal ini jalannya kuat, dibawa jalan-jalan kemana-mana, wah dia nggak capek-capek. Yang lain udah pegel, dia kuat karena ya ST25, ST36-nya kebagian terus panas dari spleen defisiensinya ya. Terus tubuh aktif, bisa beraktivitas lama, mudah merasa panas. Jelas panas karena kan
energi lambungnya kuat. Cenderungan psikologinya mudah membanggakan diri, kondisi ekstrim, perilaku mania, hyperaktif, emosional. Respon tubuh lebih lega setelah diare. Jadi kenapa setelah diare lega? Karena waktu diare dia keluarin panasnya. Jadi lega. Jadi kalau teman-teman mau ngebedain orang diare, kalau diarenya dia enak, lega, berarti panas yang dikeluarkan. Kalau dia keluarinnya diarenya capek, berarti lagi dingin badannya, tipe diarenya. Ya. Jadi kecenderungan sindrom defisiensi limpa dengan kelebihan panas, gangguan pencernaan dengan kecenderungan panas, hiperaktivitas ringan, gangguan keseimbangan cairan tubuh. Ini untuk tipe panas. Nah, ini juga termasuk yang tipe dingin. Nah, tipe dingin sama sebenarnya pengamatannya seperti yang mulut kecil ini, bibirnya lebih kecil, tipis. Bibir tipis, pucat, lembut dalam berbicara. Juga tenang, temperamen cenderung depresif dan murung. Fisiologisnya nafsu makan rendah karena energi limpa kan lemah, dingin. Jadi stomaknya juga pastinya sedihnya. Tidak suka makanan atau minuman dingin, maunya yang hangat-hangat. Tubuh dan ekstremitas mudah terasa dingin dan lelah. Respon tubuh setelah diare, tubuh semakin lemah. Kecenderungan sindrom defisiensi limpa dengan pola dingin, kelelahan kronis, gangguan pencernaan fungsional, intoleransi dingin, mood depresif ringan. Jadi kebalikan dari panas tadi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini konstitusi defisiensi paru tipe panas. Yang saya bahas ini karakteristik fisiknya adalah pada pria rambut wajah, tubuh cenderung lebat, dada dan ekstremitas. Jadi kalau teman-teman lihat orang India, orang bule, mereka bilang defisiensi. Rambut tubuh halus untuk perempuan, kelihatan di tangan-tangannya, itu lung defisiensi. Jadi orang-orang luar negeri bule dan India yang kalian lihat, bahkan ada orang Indonesia pun demikian yang bulunya banyak, itu mereka masuk di dalam lung defisiensi. Nah, mereka itu punya karakteristik persepsi dan perilaku kurang peka pada atmosfer lingkungan. Riwayat klinis yang sering muncul, maaf itu ini, riwayat tonsil pada kanak-kanak, rentan pada faringitis, gondongan otitis media. Pola gangguan sistem tubuh kalau tidak ada infeksi saluran napas atas, biasanya sensitivitasnya di usus, mudah diare. Nah, ini kalian bisa baca ya respon tubuhnya gimana. Nah, yang saya jelaskan di sini adalah kalau orang-orang dengan tipe paru-paru lemah, mereka ini tipikalnya sensitif. Ya. Mereka ini tipikalnya sensitif dan mereka juga orangnya terorganisir banget, teliti, disiplin, elegan, menghargai kualitas, memiliki standar tinggi. Dan mereka konsisten dalam kerjaannya. Terus cuma mereka mempunyai kelemahan kaku ya, kaku, sulit menerima perubahan ya. Kadang sulit mengekspresikan emosi juga. Ini untuk tipe-tipe konstitusi defisiensi paru. Kalau tubuhnya nggak enak, mereka ini harus
olahraga. Jadi mereka harus mengeluarkan keringat sedikit baru mereka enak. Nah, selain itu, kenapa bulu mereka banyak ya? Karena tubuhnya itu berusaha melindungi dari si yang mau keluar dari kulit. Seperti yang kita tahu bahwa kulit itu yang pegang peranan adalah paru-paru. Maka dia lindungi si energinya dengan bulu-bulu banyak. Tubuh kita benar-benar pinter ya. Jadi pada saat dia tahu energinya suka energinya lemah, maka dia ciptain bulu-bulu untuk melindungi agar ditahan. Tapi permasalahannya, kalau sudah terlalu banyak panas, itu terjadi stagnan di paru. Maka tugas kita untuk meregulasinya, atau dia harus olahraga ringan untuk menjadi berkeringat. Oke, lanjut. Ini tipe dinginnya. Sama masih, ya, bulu-bulu banyak, kaki ada, di badan ada. Nah, tipe dingin ini bedanya mereka lebih pemalu, lebih pasif dalam interaksi sosial, mudah depresi. Perkembangan klinisnya, ya ini, kualitas membaik saat dewasa, sensitivitas sistem respirasi dan usus tetap tinggi sepanjang hidup. Pola fisiologis mudah terasa kedinginan, seluruh tubuh dingin termasuk kepala. Jadi ini semua yang dingin-dingin masuk ke situ ya. Lebih bertenaga bila olahraga, yaitu karena panasnya tadi keluar. Ya. Jadi kalau dia olahraga itu paling enak untuk tipe-tipe orang yang berbulu panjang. Oke, nah, sekarang kita lanjut lagi, masih ada. Nah ini tipe konstitusi defisiensi ginjal. Ya, ini warna kulit cenderung gelap. Seperti yang kita tahu, warna dari elemen air adalah hitam ya. Tubuh ramping berotot, telinga ukuran besar. Nah ini tipe panas, telinganya tuh gede-gede. Semakin gede telinganya, orang bilang dulu panjang umur. Karena apa? Ginjalnya mampu menahan kekuatan beban yang kuat, beban yang besar. Nah, tetapi terkadang kelemahannya orang-orang dengan ginjal besar ini, mereka lupa bahwa dirinya capek. Jadi kalau sudah benar-benar capeknya, total capek, langsung drop itu luar biasa capeknya, sakitnya. Jadi bisa-bisa malah masuk rumah sakit. Jadi dia nah sekalinya nggak pernah sakit, sakitnya sakit yang kronis. Diabetes, tampak kuat dan penuh energi di masa muda. Secara alami berkembang ke defisiensi ginjal dengan bertambah usia. Manifestasi fisik, rambut muda rontok, telapak kaki panas nyeri, rentan nyeri pinggang. Siapa nih yang begini suka? Dapat mengalami palpitasi, sesak napas ringan. Nah, ini pola pencernaan dan ekspresinya ya. Nafsu makan cenderung kuat, karena energi panas dari ginjal naik ke lambung. Itu sering memberikan nafsu makan yang kuat. Nah, orang-orang tipikal nanti sindromnya ke spleen. Kalau dia berubah ke spleen, lama-lama jadi diabetes. Pola urin dan feses tidak stabil, urin banyak, konstipasi, urin kurang, plus diare. Nah, kecenderungan sindrom, ya ini kita bisa baca ya. Nah, ini untuk konstitusi defisiensi ginjal. Selain itu yang bisa kita amati, untuk tipe-tipe kuping besar ini ada lagi sebenarnya. Di belakang pinggang ada legokannya dalam. Kalau kita lagi mau terapi di Beksu, itu yang legokannya pinggang dalam, tipikal ginjal. Terus kalau yang di kakinya ada KI3 itu, dekat KI3 ada nadi berdetak, nah itu defisiensi ginjal. Masih banyak lagi yang bisa kita amati sebenarnya. Oke, next. Nah, ini yang tipe dingin.
Nah, telinga berukuran kecil. Ini tipe dingin ya. Karakteristik psikologisnya pasif dalam segala hal, pemalu, berbicara rendah hati, sifat sangat sederhana, tidak menonjol, perubahan seiring usia. Banyak yang mengalami obesitas seiring bertambah usia. Rambut mudah berubah. Pola fisiologis tangan dan kaki dingin, sering BAK, banyak cenderung konstipasi, punggung bawah dingin, nyeri. Respon tubuh mudah menahan cairan, mudah berkeringat, edema tungkai, bawah, dan lutut. Nah ini saya akan bahas sedikit bahwa kenapa cenderung terjadi bertambah mengalami obesitas. Itu karena cairannya sulit keluar dari tubuh, dari urinasi. Maka tubuh semakin penuh dengan air. Nah ini karena tipe dingin ini. Ya. Jadi orang-orang yang mengalami obesitas itu ada unsur kidney yang harus sudah kita nilai. Oke. Nah, setelah ini masih ada nggak? Nah, ini sudah nggak ada. Sebelumnya, saya juga mau menjelaskan, boleh kita balik lagi ke awal di liver. Liver. Satu lagi terus. Bukan, lanjut. Next. Halaman yang masuk ke konstitusi. Terus. Satu lagi. Oke. Nah, setelah kita mengetahui semua konstitusi yang tadi saya jelaskan, kita harus di dalam teori ini, kita sudah harus mulai berpikir bahwa ini orang datang, kira-kira konstitusinya apa? Waktu penyakit belum datang, kita sudah harus menemukan kira-kira dia konstitusi apa. Karena kecenderungannya, kita akan ketahui yang paling pertama adalah dari situ. Jadi tubuh kita mempunyai kelemahan. Pada dasarnya, setiap manusia tidak ada yang sehat 100%. Dia ada satu atau dua kelemahan. Pasti ada satu kelemahan setidaknya, yaitu dari konstitusi ini. Tetapi, waktu dia sehat, tubuh, meridian maupun organ menopang kelemahan tadi, konstitusi tadi. Waktu dia topang, itu dia sehat. Dia tertutup konstitusi tadi. Namun, pada waktu dia mulai melakukan kehidupan, yaitu waktu dia mulai duduk di kantor, ngetik terlalu lama, melihat layar terlalu lama, tubuh mulai lelah. Organ meridian bekerja terus di satu titik, yaitu mata dan tendon jari tangan. Jari tangan mengetik terus, tendon makan darah di liver. Mata bekerja, buka, fokus. Cahaya panas dari mata keluar mulai. Banyak. Liver mulai melemah. Muncul panas. Panas mulai menyebar. Ginjal menopang untuk cooling system. Tetapi akhirnya ginjal pun capek. Jadi keduanya capek. Nah, panas ini larinya kemana? Kalau larinya ke atas, gangguan di atas. Lari ke bawah, gangguannya di bawah. Lari ke tengah, gangguannya di tengah. Tinggal dia pilih mau kemana. Waktu kita duduk lama, itu pun mempengaruhi limpa kita. Karena otot di pantat kita, daging di pantat kita, lama kita dudukin terus. Akhirnya limpa pun melemah. Limpa lemah, panas tadi, lebih suka masuknya ke lambung. Akhirnya, liver panas tadi, dengan ginjal tadi menyatu, menyerang lambung yang paling lemah. Nah, kita harus beresin itu. Pasien datang, oh
lambung gua sakit. Kita pasti mikirnya, oh lambungnya CP12, SP36. Tapi alangkah baiknya, kalau titik-titik tadi kita tambahin dengan elemen, misalnya konstitusi defisiensi hati. Oh, berarti aku kasih elemen sebagian. Contoh, misalnya tadi apa kasih? Oh, SP1 aku kasih. Boleh juga menambah kekuatan untuk menyehatkan konstitusinya sekaligus memperbaiki sistem. Ya, ini menurut saya berusaha memasukkan teori PCM ya kepada teman-teman, karena di dalam Japanese Acupuncture itu berbeda karena dia mempunyai akar utama untuk memperbaiki sistem tersebut. Tapi ini saya sekarang dari pengalaman ini saya untuk memasukkan konstitusi di dalamnya, atau setidaknya kita tambahin titik yang berhubungan dengan konstitusinya. Itu akan lebih wise ya teman-teman. Nah, demikianlah yang terjadi perjalanan penyakitnya. Ini juga termasuk konstitusi defisiensi limpa. Ya, tadi misalnya kita kedapatan teman kita diagnosa, oh limpa. Tetapi kok aku lihat konstitusinya liver. Kenapa tapi keluhannya limpa ya? Nah, kalau teman-teman temuin itu, berikan dia tetap keluhan penyakitnya di limpanya, beresin. Lalu boleh tambahin elemennya kayu. Boleh juga untuk membantu memperkuat terapi kita di rumah. Nah, sekarang apakah pasien datang kita harus treatment sesuai konstitusinya? Enggak juga. Kenapa demikian? Orang yang mempunyai konstitusi liver, misalnya contoh ya saya ambil liver, bila dia terkena penyakit di liver, itu masih ringan bagi dia. Karena itu pembukaan pertama di elemen dia. Tetapi waktu dia menyeberang ke tanah, itu berat bagi dia. Waktu dia di liver, dia cuma pegal pinggang, dikit-dikit, atau shouldernya. Tetapi waktu dia pindah ke limpa, nah itu mulai berat untuk dia. Dia akan diare, dia nggak akan nyaman. Ditambah lagi pegel-pegel. Pokoknya nggak nyaman karena elemennya sudah bergeser. Jadi tugas kita mengembalikan dia di konstitusi defisiensi liver. Kuatin limpanya, dia balik lagi ke konstitusi liver. Ya teman-teman, jadi ini untuk lanjutan bila kita sudah mengerti, oh kalau sudah kembali lagi ke liver, dia keluhannya diarenya udah hilang, dia mulai balik ke livernya, dia mulai bawel-bawel lagi, mulai cuma kaku-kaku dikit, it's okay, itu udah perbaikan. Ya. Nah, kalau konstitusi paru itu kalau misalnya yang paling tidak nyaman untuk dia waktu dia mengalami defisiensi ginjal atau defisiensi liver, itu buat dia nggak nyaman. Tapi kalau dia cuma konstitusi defisiensi paru doang, untuk dia ya itu mah kecil, dia cuma olahraga sedikit juga hilang. Tapi kalau dia sudah masuk ke defisiensi liver, di mana tadi yang orang liver mengalami defisiensi liver, itu enteng buat dia. Tapi kalau dikena di paru ini berat untuk dia. Dia akan mengeluh seharian, dan dia juga akan emosinya terganggu banget. Nah, kita pakaikan teknik yang tadi. Ya. Nah, demikian juga konstitusi defisiensi ginjal. Ya, kalau sudah, oh ini ginjal, tapi kalau dia sudah masuk ke tanah, ya jadinya nggak nyaman dia. Nggak nyaman, nafsu makannya bertambah kayak orang gila, lama-lama dia bisa kena diabetes. Ya, itu yang terjadi
di dalam konstitusi. Oke, kira-kira ini masuk ke pertanyaan atau gimana? Lain. Ke pertanyaan Bapak, silakan. Oke, yang mau tanya silakan. Ingin Saya butuh tanya, pancingan. monggo. Ini kayaknya menarik sekali ya, Iya, seperti iya. waktu kita kuliah dulu ya. Waktu kuliah. Tentang Betul. sindrom, betul. Monggo silahkan yang ingin bertanya, karena apa ya, topiknya malam hari ini sangat mengingatkan kita waktu kita di itu ya Pak ya, kuliah akupuntur ya, Iya. tentang sindrom. Monggo Tapi ini, silakan yang ya, ingin bertanya silakan. Mumpung nih ada masternya, beliau nggak tanggung-tanggung juga ya sebagai eh trainer Japanese acupuncture, dan ini banyak sekali kalau dibacakan satu persatu. Wah, keren ya Pak Din ya. Monggo silakan yang ingin bertanya. Jadi Pak Teddy, jika penyakit belum muncul atau belum ada gejalanya, tentu penyebabnya belum bisa diketahui dengan pasti ya Pak ya. betul. Betul ya. Jadi Jadi, seperti Wang Ni Neijing Ling Su tadi ya yang Bapak ya, katakan. Mm-mm. Suatu penyakit belum muncul bila tidak diketahui dengan gejalanya. Silakan yang ingin eh, bertanya. Mhm. maksudnya gini. Jadi itu sebelum penyakit masuk, Mhm. kita sudah bisa menebak kira-kira penyakitnya apa. Ah, ya, seperti itu. Tadi begitu Iya. Pak Teddy itu ya seru sekali ya, sampai ada yang mata mata sipit ya. Kalau sakit Ah, apa itu tadi, defisiensi hati dingin, pasti matanya sipit. Tapi memang begitu ya Pak ya, kalau kita lihat layar terlalu lama, lama-lama mata kita juga betul, betul. sakit ya. Jadi, Monggo ya, silakan. jadi Eh, kebetulan tadi singgung-singgung, jadi saya bisa ngejelasin lagi. Ini ada Sorry, pertanyaan Bu. Jadi, Bapak. oh Aa, iya, boleh, saya ada jawab. pertanyaan, apa maksudnya konstitusi template tidak terbatas? Maksudnya Nah, itu setiap orang itu berbeda, walaupun dengan mm, konstitusi yang sama, gitu. Tapi perbedaannya nggak terlalu jauh. Ada beda-bedanya. Karena ada pengaruh dari hubungan sosial, hubungan keluarga, didikan, dan lain-lain. Itu yang mempengaruhi. Jadi ada orang lahir dengan konstitusi liver, tapi dia dipengaruhi oleh uh, aturan keluarga atau pernah mengalami sesuatu yang kejadian yang besar di dalam hidupnya, itu yang merubah pandangan dia. Nah, itu akan merubah. Jadi contoh misalnya orang dengan lung defisiensi, dia bulunya banyak. Pada saat lama-lama lungnya sehat, bulunya bisa aja rontok pelan-pelan. itu Gitu. kalau Ya, langnya sehat teman-teman ya ya. Pak, pasti bulu itu. Ya sehat terus lama, Heeh. dia Tapi bisa tadi saya rontok kok ada pelan-pelan. yang lebih unik lagi ya, yang untuk kalau usia kita semakin tua itu apa ya, untuk gemuk itu pasti ya Pak ya. Apa itu yang Iya, tadi ada yang di belakang ya kalau tidak salah betul. itu Itu tentang kidney. Ya, jadi betul. orang-orang itu menandakan kidney kita mulai turun. Mm-mm. Banyak Tipikalnya, yang mm-mm. ya, salah satu lagi kupingnya yang agak maju ke depan. Nah, Nah, betul. itu Ayo jinnya sudah semua defisien koreksi tuh. kuping. Ya, jadi kalau ada kuping begini nih, ada Hah? yang begini nih. Nah, yang begini nih sudah jin defisiensi, Hmm. gitu. Jadi perhatiin itu. Jadi Ya, dilihat kalau dari telinga ya iya, Pak Didi ya. betul. Jadi kita juga kalau Hmm. memperbaiki orang, misal tinnitus nih, orang-orang tinnitus yang Hmm. kupingnya sudah maju ke depan Hmm. sama kupingnya kecil itu lebih sulit disehatin, begitu. Jadi semuanya bisa dilihat dari anggota tubuh kita, ya Pak Teddy ya. Iya, iya. Ini ada pertanyaan, saya agak bingung apa nih? Eh, Tadi yang bertanya tentang Pak Julius tadi.
Oh ya, Mm-mm. ini Nah, Bu Helena ya. oh ya, sekarang ada bertanya lagi nih baru ini, Bu Elena. Hmm, Monggo Pak Teddy, bagaimana jika ya, seorang oke. sudah muncul konstitusi? Nah, Hmm, agak botak nih. Dan iya, telinga nih, aduh. Nih iya, bagaimana ini Pak untuk ininya, dominan apa? Monggo silakan dijawab betul. Bapak. Oke. Itu tergantung dari ekspresi yang dia hadirkan setiap kali. Maksudnya misalnya dia lebih menunjukkan ke ginjal, maka dia lebih ke ginjal. Tapi kalau uh, dia liver, dia pasti akan menunjukkan lebih ke liver. Contohnya misalnya dia lebih sering mengalami masalah muscle ya, otot-otot sering sakit, terus sering migrain, terus sakit pinggang, itu terus dia orangnya perfeksionis, itu lebih ke arah liver. Jadi yang mana yang dominan itu akan ditunjukin oleh dia. Jadi kita lihat yang dominan dulu ya Pak ya. Ya, Ini juga ada pertanyaan lagi dari Bapak Julius ya. Kenapa panas harus dikeluarkan lewat mata pada orang dengan defisiensi hati tipe panas? Monggo jadi Bapak Teddy silakan dijawab. ya ini maksudnya bukan dikeluarkan, tetapi otomatis bekerja bahwa si uh, yang chi maksudnya ya. Yang Mhm. chi itu dia dia waktu kita lihat nonton, dia kan menggunakan yang chi dan juga suplai darah di mata, di liver kita. Jadi mata sipit tubuh kita makin lama makin mengecil. Kalau dia sudah kehilangan chi-nya, maka dia makin lama mata mengecil. Kadang-kadang klip-klip, klip-klip, klip-klip. Itu tandanya livernya sudah mulai defisien. Apa yang menunjukkan livernya defisien? Dari nadi. Jadi kalau teman-teman sering palpasi nadi, nadi livernya pastinya mulai floating. Floating itu membesar, tapi saat ditekan mulai kosong. Itu defisiensi yin pada liver. Nah, defisiensi yin pada liver tentunya juga disertai defisiensi pada ginjal. Karena ginjal pastinya sudah duluan supply, tapi dia juga akhirnya jadi capek. Gimana Pak Julius ya tadi ya? Pak siapa? Pak Julius bener ya? Gimana Kena. dengan jawabannya? Silakan bertanya boleh kok untuk menghidupkan mikrofon biar acaranya tambah seru. Silakan yang ingin bertanya ini bagus sekali loh. Jadi kita ingat masa saya waktu di kampus tentang tipe dingin dan tipe panas. Nah, Pak, sekarang begini, Pak. Kalau misalnya nih, kan ada orang yang botak nih, Pak, di sini ya kan, di kepala. Itu menurut Bapak apa itu Pak defisiensinya itu? Botaknya M, ginjal. Berarti itu mempengaruhi organ ginjal. Ya, Hmm, ini Pak Julius lagi nih. Kayaknya penasaran juga ya. dingin selalu lebih buruk daripada panas. Tipe panas dan tipe dingin, mana yang prognosis yang lebih baik? Nah, itu pertanyaan dari Pak Julius. Monggo Bapak, silakan dijawab. Saya sudah jawab tadi. Oh, tadi udah dijawab. Sudah Iya, dijawab. iya. Ah, Panas lebih baik selalu dari dingin. berarti lebih baik panas daripada dingin ya, Pak ya? Waktu Hmm, kita mengalami panas, ya? kita kita masih boleh tusuk dalam. Hmm. Tapi pada saat sudah dingin, hati-hati tusuk dalam. Itu Oh, bisa mengeluarkan chi-nya lebih banyak dan membuat dia drop. Waktu dia drop, ah. penyakit makin lebih lebih bebas masuk. Oh, jadi antara panas dan dingin itu untuk penusukannya pun berlainan ya, Pak ya? Betul. Kalau Teori misalnya ilmiah. yang boleh agak dalam, tapi kalau yang dingin itu tidak diperkenankan untuk penusukan Tidak. terlalu dalam. Karena teori Hmm. itu harus dipakai sampai praktiknya. Jadi bukan hanya teori. Teori yin yang itu dipakai sampai kita menterapi sampai terakhir. Itu dipakai. Hmm. Makanya itu dalam dan superficial itu harusnya dua-duanya. Jadi kalau dalam, misalnya gini, kenapa kita pakai dalam? Dia
biasanya untuk otot yang tegang di otot luar sama di dalam. Kalau ototnya di dalam, kita masukin ke dalam untuk menyentuh ketegangan di dalam, itu bisa merilis yang di dalam. Otot ada layer. Tapi kalau tegangnya di luar, kita cukup di luar. Lagian, langci itu kan adanya di kulit. Kita pakai itu cukup sih sebenarnya. Tapi kalau pakai dalam, apakah nggak efek? Tetapi kalau tipe panas, oke, nggak masalah. Tapi kalau tipe dingin, jangan deh. Akan merepotkan nantinya teman-teman. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Julius ini. Penasaran nih Pak. Ini penasaran nih ya. Kalau ini dia nanya ya, kenapa Pak gitu? ini mungkin nih, kalau tipe panas itu artinya apa? Selalu kelebihan panas. Maka dengan akupuntur kita akan membocorkan panas. Prinsipnya terapi. Nah, beliau bertanya begitu. Oke. Pak, silakan dijawab. Kalau tipe panas itu maksudnya adalah waktu kita defisiensi menghasilkan panas. Jadi contohnya begini, kalau panas itu nafsu makan jadi naik, konstipasi, keringetan, itu kan panas ya. Terus bawaannya gimana gitu, gerah deh. Tapi kalau tipe dingin kan malah kita takut dingin, ya kan, takut dingin kayak gitu-gitu. Nah, jelas itu kelebihan panas. Tetapi kelebihan panas ini dari hal yang tidak sehat. Karena penyakit biasanya panas dulu, lama-lama dia masuk ke dingin. Karena dia kan berputar terus. Terus dia lihat nggak ada solusi. Lama-lama kehabisan panasnya. Dia masuk ke dingin. Nah, kalau sudah dingin gini, itu terapi dengan panas, dengan dingin, itu berbeda elemen. Gitu. Kalau kita salah elemennya, ya jadi bermasalah juga. Kita akan membocorkan panas, bukan membocorkan panas, tetapi menguatkan sistem kita yang tadi mengeluarkan panas, defisiensi tadi. Jadi dengan sistem kita kuatkan, maka panas tadi ditarik lagi, masuk ke dalam organ, bekerja lagi. Jadi pada prinsipnya, panas itu kan dari makanan yang kita makan ke lambung, lalu di lambung diolah, menghasilkan panas, disebar ke seluruh organ. Lalu di organ sebar ke meridian. Maka itu kenapa kalau terjadi defisiensi, maka panasnya jadi berlebih. Berlebih, tak di otot, nyeri. Tak di dalam, terjadi kerusakan organ. Gitu. Gimana, Mas Julius? Masih nanya lagi. Betul, itu jawabannya Katanya, betul. oh bukan panas dibuang keluar ya, kata Iya. Pak. Kecuali panasnya stuck di kulit, baru kita buang sedikit. Berarti tidak dibuang di luar ya, Bapak Julius, seperti Kecuali yang di kulit. seperti yang dikatakan dengan Bapak Teddy tadi. Monggo kami persilakan. Permisi tanya boleh, Bu, Pak Teddy. Permisi tanya Samuel di sini. Boleh dong, Samuel. Ya, Samuel. Itu tadi kalau telinganya yang ke depan begitu defisiensi apa Pak itunya? Ginjal nggak salah ya? Iya, itu menandakan yin dari ginjalnya mulai berkurang. Oh, yin ginjal. Ya, jadi itu kidney defisiensi itu pasti. Jadi harus maintain di kidney-nya terus diperhatiin. Gitu. Kidney yin defisiensi ya? Ya. Oke, baik, terima kasih. Kadang-kadang kidney yin defisiensi kita kelihatan sehat karena panasnya tadi naik ke atas ke jantung. Jadi karena di jantung kita merasa sehat terus. Hati-hati. Gitu. Kadang-kadang orang yang dengan hipertensi itu merasa sehat terus, tapi pas dicek nadinya itu sudah kuat banget. Akhirnya serangan jantung, stroke, atau yang lain. Tapi biasanya orang ini perokok juga. Hati-hati. Iya. Ya, cenderung ada ini hipertensi jadi ya. Iya. Baik. Oke, terima kasih. Oh ya, saya mau kasih tahu. Jadi konstitusi ini yang dimana sifatnya masing-masing mempunyai sifat masing-masing. Pada saat dia berubah sindrom, misalnya contoh orang liver, dia berubah sindromnya menjadi tanah. Nah, karakteristik psikologisnya akan mengikuti unsur tanah.
Ya teman-teman ya. Jadi jangan salah. Jadi waktu kita mendiagnosa penting untuk melihat ciri khas. Jadi kalau kita salah lihat, kan datang nih orang dengan liver yin deficiency atau liver deficiency, saya nggak bilang yin dan yang. Tapi dia overthinking. Nah, kita bisa mendiagnosa dia mulai, oh ini sudah kena tanahnya nih. Itu sudah masuk catatan nih ya teman-teman ya. Jadi, oh dia di unsur tanah. Kita mulai tanya makannya gimana, buang air besarnya gimana. Itu kita tanya menggunakan 4 cara pemeriksaan ya. Oke, thank you. Wah, ternyata waktunya itu sudah akan mendekati ya Pak ya. Sebenarnya seru sekali loh. Ini kita ada Pak Teddy loh untuk master kita. Tapi karena waktu kita sudah di penghujung acara, terima kasih banyak untuk narasumber atas ilmunya dan inspirasinya, serta untuk Bapak Ibu yang sudah aktif mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga diskusi malam hari ini wawasan dan semangat positif bagi kita semua. Sebelum acara ditutup, mari kita foto bersama. Kepada Bapak Stanley untuk ambil fotonya. Masih ada satu lagi pertanyaan. Oh, J, silakan. Mau diinikan ya? Ini karena waktu. Iya. Oh, boleh. Silakan. Habis ini sesi foto. Oh, Pak Julius lagi. Pak itu akhirnya ini karena penasaran, baiklah kita kasih ini ya untuk waktu sebentar ya. Kenapa defisiensi justru lambungnya jadi kuat, bukannya jadi lemah pencernaannya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, Bapak. Kalau Julius penasaran. Kalau tipikal yin defisiensi, spleen defisiensi itu panasnya berpindah. Jadi limpa itu sebenarnya dia nggak suka dengan panas. Kalau tapi juga dia tidak mungkin untuk menjadi ekses. Jadi pada waktu panas masuk ke dia akan usir. Yang dia usir pasti ke yangnya, pasangannya yang, jadi lambungnya. Kalau itu sudah masuk ke limpanya, di dalam kitab klasik itu adalah dead, mati. Jadi nggak ada namanya limpa ekses. Limpa ekses itu mati. Tetapi zaman sekarang itu namanya diabetes. Diabetes itu ada obatnya sekarang. Gitu. Jadi kenapa nafsu makannya kuat? Jelas. Orang diabetes nafsu makannya pasti kuat awalnya. Nah, tetapi penyebabnya apa? Penyebabnya selalu dari ginjal. Jadi utamanya. Jadi kalau orang diabetes, rawat ginjalnya dan rawat limpanya. Gitu. Kita kan diajari ada 3. Ciao atas, ciao tengah, ciao bawah. Itu cuma tambahan aja. Tapi yang utama adalah rawat limpanya dan ginjalnya. Tambahan di ciao-nya itu boleh kita tambah. Kalau lang ya tambah lang. Langnya ada hit atau enggak, kita buang langnya, panasnya tambahin. Limpanya ada apa enggak, ya kita bisa tambah. Ya, itu. Baik, Mas Julius, sudah ya kita tutup karena waktu kurang 2 menit untuk persiapan foto bersama. Kepada Bapak Stanley untuk memfoto kita ya dan para hadirin semua untuk open kamera. Silakan buka kameranya. Bapak Ibu semuanya, mohon ya? Open kamera. Saya hitung 1, 2, 3, ya. Mana gayanya, senyumnya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Dan terakhir. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Terima Selamat kasih. malam. Saya Sial pamit undur diri. Sampai jumpa di acara selanjutnya di episode ke-15 dengan judul Pemulihan Demam pada Lansia dengan Pendekatan Terapi Akupuntur.